Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita buka Quran surat Al-An'am ayat 157. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم أو تقولوا لو أنا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. Atau agar kamu tidak mengatakan sesungguhnya jikalau kitab itu diturunkan kepada kami, tentulah kami lebih mendapat petunjuk dari mereka. Sesungguhnya telah datang kepada kamu keterangan yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling daripadanya? Kelak kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat kami dengan siksaan yang buruk disebabkan mereka selalu berpaling. Ayat ini masih melanjutkan ayat sebelumnya yang menerangkan sebab turunnya Al-Quran. Karena sebagai antisipasi Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang musyrikin Mekah yang mereka bisa jadi akan mengatakan, kami tidak mendapatkan petunjuk, kami ini tidak mendapatkan bimbingan karena tidak ada Alkitab yang turun kepada kami. Sementara Alkitab yang ada hanya diturunkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka Allah kemudian turunkan Al-Quran ini sebagai petunjuk, sebagai rahmat, sebagai tuntunan bagi seluruh manusia. Maka di dalam ayat ini juga Allah menerangkan, ya, bisa jadi mereka akan mengatakan, andai saja diturunkan kepada kami Alkitab sebagaimana yang diturunkan kepada orang Yahudi dan Nasrani, maka tentu kami lebih mendapatkan petunjuk daripada mereka. Mereka orang-orang Yahudi, orang-orang musyrikin Makkah mengatakan demikian. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa mereka adalah lebih cerdas
daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Beratnya begini, jadi seandainya ini Taurat dan Injil diturun kepada kami, tentu kami ini orang yang paling hebat. Tentu kami ini orang yang paling mendapatkan petunjuk daripada mereka-mereka. Karena kita tahu bahwa orang Yahudi dan Nasrani itu orang yang senang menentang, ya, dengan para nabi mereka, senang memalsukan ayat-ayat yang diturunkan kepada mereka. Bahkan orang Yahudi tidak sedikit yang membunuhi para nabi-nabi mereka. Maka orang musyrikin Makkah ini, karena mereka ini kan sebuah peradaban yang tersendiri, ya. Orang Yahudi punya peradaban tersendiri, orang-orang musyrikin juga punya, kalau zaman sekarang seperti punya negara-negara sendiri. Dan setiap orang itu pasti senantiasa membanggakan diri dan keluarganya, meskipun membanggakan diri dan negaranya, meskipun kadangkala tidak lebih baik daripada negara sebelah. Contoh misalnya Indonesia ini. Kalau baca-baca komen-komen netizen tuh kayak paling elok-elok gak paling hebat-hebatnya aja daripada Malaysia, ya. Kalau ngomong itu ada, ya, padahal ya banyak kekurangan-kekurangannya. Tapi demikianlah kebiasaan manusia yang didasarkan atas hawa nafsunya, senang merasa kelompoknya itu paling hebat daripada kelompok-kelompok yang lain. Merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, merasa keluarganya lebih baik, merasa kampungnya terbaik, merasa ormasnya terbaik, sukunya paling baik ininya. Padahal di bawah langit, ya Bang, di bawah langit masih ada langit, ya. Di atas langit masih ada langit, ya. Itu pepatah, ya. Di atas langit masih ada langit, di bawah bumi masih ada lagi bumi. Demikianlah. Artinya kadang orang merasa dia terhebat padahal tidak demikian. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengatakan apa? Ketika bisa jadi orang-orang musyrikin Mekah itu merasa mereka seandainya diturunkan Alkitab, ya, kitab Taurat dan Injil, mereka pasti akan lebih baik daripada orang Yahudi dan Nasrani, maka Allah kemudian memojokkan kembali mereka, ya, dengan firman ini, faqad ja'akum bayyinatun mir rabbikum wa hudaw wa rahmah. Ya kalau bahasanya begini, ya kalau kalian itu merasa yang terbaik, ya kalau kalian itu merasa jika diturunkan Alkitab kalian akan lebih mendapat petunjuk daripada orang Yahudi dan Nasrani, ini ada Al-Quran. Ini ada Al-Quran. Faqad ja'akum bayyinatun mir rabbikum. Telah datang Al-Quran, ya, sebagai bayyinah. Ini fungsi Al-Quran yang pertama. Dalam berbagai ayat Allah menyebut Al-Quran itu sebagai bayyinah atau keterangan yang nyata, mir rabbikum, dari Rabbmu. Keterangan maksudnya sesuatu yang belum jelas menjadi jelas karena Al-Quran. Sesuatu yang samar menjadi tidak samar lagi, itu namanya bayyinah. Sesuatu yang belum kita ketahui menjadi kita ketahui. Tentang adanya surga, tentang adanya neraka, tentang adanya malaikat pencatat di samping-samping kita, tentang adanya mizan, tentang adanya syariat-syariat yang Allah turunkan di dalam agama ini, maka menjadi jelas yang sebelumnya kayaknya tidak halal menjadi jelas kalau itu halal, dan sebaliknya. Ya, kalau begitu, kalau kalian misalnya merasa terbaik, ini ada Al-Quran. Faqad ja'akum bayyinatun mir rabbikum wa hudan. Dan Al-Quran ini petunjuk. Ibarat seseorang yang berjalan di tengah kegelapan malam, tidak ngerti arah, tahu-tahu dia mendapatkan senter.
dia mendapatkan lilin, dia mendapatkan api atau HP, sehingga dia mengerti arah. Itu namanya hudan, petunjuk. Dan berapa banyak manusia tidak tersesat karena dia memahami Al-Quran. Dan sebaliknya, berapa banyak manusia itu sesat hidupnya gara-gara jauh dari Al-Quran. Ibarat seperti orang berjalan tanpa arah. Antum nggak ngerti jalan, terus nggak ada petunjuk, nggak ada guide, nggak ada arah kompas, nggak ngerti. Terus antum pengen menuju ke suatu tempat. Apa yang terjadi? Sesat. Sesat. Dan orang semakin lama dia melangkah, ketika tidak ada petunjuk, makin sesat ya, makin jauh dari tujuan yang akan dia capai. Maka ini fungsi Al-Quran, memberikan hudan, hidayah, wa rahmah, rahmat. Allah kalau manusia itu dekat dengan Al-Quran, maka dia senantiasa mendapatkan rahmat. Maka disebutkan di dalam hadis, tidaklah suatu kaum yang berkumpul di masjid, di rumah Allah, di masjid-masjidnya Allah, kemudian membaca Al-Quran, mempelajari isinya, yatadarasun, maka illa nazalat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan kepada apa? Kepada mereka sakinah, ketenangan. Allah akan berikan kepada mereka rahmat. Allah akan turunkan kepada mereka ketenangan hati. Orang kalau sudah mendapatkan petunjuk jelas, itu tenang hatinya, santai. Orang mau ngomong apa, saya sudah dapat petunjuk jelas. Contoh nih, antum, saya mau ke mana? Surabaya. Antum sudah bawa HP, antum punya Google Map, antum punya guide, ya. Antum punya kompas misalnya, lengkap tuh petunjuk antum. Antum jalan ke timur, naik motor, naik mobil, atau apapun ya. Di tengah jalan ada orang ngomong, Mas, Surabaya ke barat, Mas, Surabaya itu ke selatan. Antum apa yang antum lakukan? Tenang sajalah. Saya sudah yakin dengan petunjuk saya. Orang kalau sudah yakin dengan petunjuk, mau dia di jalan ada halangan kayak apapun, lewati. Dan hatinya akan menjadi tenang. Dan sebaliknya, orang kalau nggak punya petunjuk, hatinya tidak tenang, gelisah, gundah gulana. Apa? Senantiasa banyak keraguan-raguan. Ya, tidak ada pilihan lain ya. Kita semua hendaknya senantiasa mengambil Al-Quran ini sebagai petunjuk dan pedoman hidup kita. Cek hati antum. Ya, ketika ada kesusahan, kekhawatiran, ketika ada ketakutan-ketakutan, kesedihan, bisa jadi karena kita jauh dari Al-Quran. Wal'iyadzubillah. Maka Allah lanjutkan, faman azlamu mimman kadzdzaba biayatillahi wa sadafa anha. Siapa orang yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mendustakan maksudnya tidak beriman. Siapa yang mendustakan ayat-ayat Allah dan menentang, tidak mau mengikuti, tidak mau mengambil petunjuk Al-Quran, berpaling dari Al-Quran. Ini Allah seakan-akan bertanya, bukan berarti tidak tahu. Ya, Allah bertanya di sini bukan berarti tidak tahu. Allah mengatakan begini kan pertanyaannya, siapa yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan dan berpaling dari Al-Quran? Maka ini artinya Allah ingin memastikan, mengambil perhatian kita
bahwa di sana tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang menentang Al-Qur'an. Begitu. Jadi tidak ada di sana orang yang lebih zalim, lebih jahat, lebih aniaya daripada orang yang menentang dan mendustakan Al-Qur'an. Udah jelas itu ayat-ayatnya Allah dibawa oleh malaikat Jibril, diturunkan kepada nabi terbaik akhir zaman bernama Muhammad, dan jelas sampai sekarang tidak ada satupun manusia yang mampu membuktikan kedustaan, kekeliruan Al-Quran. Kok ditentang? Kok didustakan? Maka ini orang yang paling zalim. Udah jelas, kebenaran itu udah jelas. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang musyrikin Mekah, apalagi di zaman sekarang, orang-orang yang sekuler, orang-orang liberal, mereka nggak bisa mencari-cari kesalahan-kesalahan apa, selalu terbantahkan. Tapi demikian masih saja mereka mendustakan dan berpaling dari Al-Quran, maka mereka sesungguhnya orang yang paling zalim di dunia ini. Ibaratnya antum didatangkan buah pisang. Antum yakin itu buah pisang. Ini buah apa, Mas? Buah pisang, Pak. Yakin? Enggak. Ini buah apa, Mas? Ya, buah itulah. Sampai-sampai tidak mau menyebut nama buahnya. Padahal antum yakin kalau itu buah pisang. Maka ini bagaimana tidak zalim? Ya. Orang yang paling zalim itu adalah kalau tahu kebenaran tapi tidak mau meyakininya. Tahu fakta tapi dia tidak mau menceritakannya. Satu waktu ditanya, Mas, tahu nggak tempat ini? Karena antum nggak suka dengan orang yang bertanya, antum kemudian mengatakan nggak tahu ya Pak. Padahal antum tahu. Ini orang yang paling zalim, tahu kebenaran, tahu fakta, tapi tidak mau meyakininya. Sebagaimana orang-orang kafirin kepada Al-Quran. Mereka mendustakan padahal mereka mengetahuinya, bahwa itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sanajzil ladzina yasdifuna an ayatina su'al adzabi bima kanu yasdifun. Maka akan kami berikan balasan kepada orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat kami dengan siksaan yang buruk disebabkan mereka telah berpaling ini. Disebabkan mereka senantiasa berpaling ini, Allah siapkan atas mereka siksaan. Siksaan tentu yang dimaksud di sini adalah neraka. Ya. Neraka yang telah disiapkan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dan ayat-ayat seperti ini mafhum mukhalafahnya atau pemahaman terbaliknya adalah siapa yang beriman, siapa yang senang membaca Al-Quran, mempelajari isinya, kemudian mengamalkan sekemampuannya, maka dialah orang yang mendapatkan pahala luar biasa. Ini namanya mafhum mukhalafah. Ketika Allah mengancam dengan siksaan yang pedih bagi siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran, itu makna yang sebaliknya adalah Allah akan memberikan pahala yang besar melimpah kepada siapapun yang senang bercengkrama, yang senang bersahabat, mengimani dan mengamalkan serta mendakwahkan
Al-Quran. Maka Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian bukan orang yang ahli sholat, ahli puasa, ahli zakat, ahli haji, ahli tukang batu, ahli macul, ahli golek duit, ahli ngomong. Tidak. Tapi sebaik-baik kalian adalah man ta'allamal Qur'an. Orang yang belajar dan mengajar, wa'allama. Belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Murid atau santri dan guru atau ustadz pengajar Al-Qur'an itu adalah orang yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan, ini sebuah nikmat seperti pagi hari ini kita menjaga kalamullah. Saya mohon doanya juga bisa terus istiqomah setiap pagi seperti ini. Tidak lama-lama kita 1/4 jam, setengah jam kita rutinkan setiap pagi untuk senantiasa membaca ayat-ayat Al-Quran. Dalam rangka apa? Dalam rangka supaya Allah memuliakan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.